Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan kolonial Hindia Belanda dalam bidang budaya. Berikut penjelasannya. Kolonialisme memberi banyak pengaruh budaya pada rakyat di Nusantara. Bangsa Barat yang datang ke wilayah jajahan ini menganggap kaum pribumi sebagai masyarakat kelas 3 yang derajatnya lebih rendah dibanding kaum timur asing yang disebut masyarakat kelas 2, sedangkan bangsa Barat sebagai masyarakat kelas 1. Akibatnya, pribumi merasa lebih rendah dan cenderung mengagungkan Barat dan budayanya serta orang asing yang datang ke tanah mereka. Selain itu, pemerintah kolonial juga memberantas budaya feodal dengan tidak memberi keistimewaan kepada para bangsawan dan raja-raja di Nusantara. Penguasa pribumi perlahan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial, menghilangkan status kebangsawan mereka, serta hak-hak istimewa yang dimiliki oleh mereka diabaikan. Padahal sebelumnya masyarakat sangat menghormati kaum bangsawannya. Sebaliknya, masyarakat dituntut untuk mengakui dominasi penjajah, menghormati, taat, dan bahkan memberikan semua kekayaan tanahnya untuk penjajah. Budaya Barat seperti dansa-dansi, pergaulan bebas pria wanita, pesta dan mabuk-mabukan juga kerap dilakukan sehingga menggeser nilai budaya Nusantara dan budaya karaton atau kerajaan yang ada saat itu. Perubahan budaya lain yang terjadi di Nusantara adalah masuknya agama Kristen di tanah air yang sebelumnya banyak pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Era masa pemerintahan Raffles menandai munculnya perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara, khususnya Jawa. Ia menulis buku History of Java yang berisi berbagai aspek sosial dan budaya yang terjadi saat itu. Ada pula Menteri Pemerintahan Batavia bernama Crawford yang menulis buku History of the East Indian Archipelago dalam 3 jilid. Buku tersebut banyak membahas masalah kemanusiaan yang terjadi di tanah jajahan ini. Lalu, pada akhir abad 19, Van Col yang menjadi juru bicara sosialis Belanda melihat buruknya kondisi di Hindia Belanda atau Nusantara, sehingga melontarkan kritikannya pada pemerintah kolonial. Menurut Van Col, selama 1 abad lebih, Belanda telah merebut hasil bumi dan keuntungan lain dari tanah jajahannya ini. Namun, tidak mengembalikan 1% pun untuk mensejahterakan masyarakat. Van Deventer pada tahun 1899 menulis buku berjudul Hutang Kehormatan yang berisi anjuran untuk menerapkan politik balas budi atau politik etis kepada Hindia Belanda. Menurutnya, sudah waktunya Belanda membalas budi pada rakyat di bidang pendidikan, irigasi, serta imigrasi atau transmigrasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.